Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang berbahagia ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah raya kita. Saya bersyukur setiap jemaatku yang saya kasihi dan yang kami layani, semuanya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di pagi hari menjelang siang yang berbahagia yang Kau berikan bagi kami, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin hidup kami selama ibadah kami, bahkan selama firman Tuhan kami akan mendengarkannya. Dan kami juga bersyukur pertolongan Tuhan baik untuk bangsa dan negara kami. Walaupun saat ini kami menghadapi virus corona, dalam seluruh aspek hidup kami sungguh benar-benar juga berdampak besar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sedang memproses kami sejauh mana kami bersandar, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus. Tuhan berkati sinode kami, Tuhan berkati seluruh pengurus sinode, berkati Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi, Musa Ferry, Bapak Stefo dan Ibu Febrina. Tuhan berkati mereka sebagai pengurus sinode. Tuhan berkati juga keluarga hamba Musa Ferry, Cuanto Hayami yang melayani di GAK Pusat di Palembang, seluruh majelis dan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga yang menyertai setiap pelayanan. Demikian juga kami berdoa untuk pos-pos pelayanan kami, baik pos pelayanan yang ada di Kenton, di Talang Betutu. Tuhan berkati juga pelayanan untuk anak-anak yang ada di sana. Demikian juga untuk TK Hosana, Tuhan berkati. Di dalam dunia pendidikan kami boleh melayani Tuhan. Walaupun kami harus belajar di rumah, guru-guru belajar di rumah, begitu juga anak-anak, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar dan untuk terus menambahkan ilmu bagi mereka. Demikian juga untuk pos pelayanan kami yang ada di Lampung. Berkati kami sekeluarga yang melayani juga Tuhan. Berkati dengan istri dan hamba-Mu sendiri. Pakai kami melayani di tempat ini dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa daripada Engkau Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini pun boleh memuliakan nama Tuhan. Saat ini hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat yang hamba-Mu layani. Tuhan berkati Cenovi bersama dengan Susu dan Ii, Ko Philip dan Cek Christine. Tuhan berkati mereka. Demikian keluarga Ko Andi, Cek Anita, adik kami El dan Pan-Pan, I Ahud. Tuhan juga berkati dan persiapkan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Demikian juga untuk Cek Eli, Cek Meli. Tuhan persiapkan mereka juga untuk diberkati oleh firman Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Ko Billy dengan Cek Suce dan adik kami Liam. Tuhan persiapkan mereka juga. Demikian juga untuk Ranto yang ada bersama dengan kami. Tuhan persiapkan juga anak-Mu ini untuk diberkati oleh firman Tuhan. Demikian kami berdoa untuk keluarga Ko Abun, Ibu Fatima. Tuhan berkati mereka. Bahkan Iya Moy, Engkau juga Tuhan yang menyiapkan mereka untuk diberkati firman Tuhan. Bahkan semua teman-teman keluarga yang boleh bersama dengan kami dalam ibadah ini lewat IG maupun lewat Facebook, Tuhan persiapkan mereka juga. Karena firman yang kami dengarkan, tidak kami hanya puas dengan mendengarnya, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Dan kami mengimani firman itu. Janji Tuhan selalu ada dan selalu tepat bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan sedang ada. Berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang sungguh terbatas, dan yang Engkau rapi dengan kuasa dan penyertaan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di layar kita sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara. Dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
pikul laku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita hari ini lebih detail lagi kita membahas di ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di saat-saat yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, dengan kita menghadapi wabah virus corona ini, aspek kehidupan, kegiatan keseharian kita pasti juga terganggu, Bapak Ibu Saudara. Bidang kita pasti juga terganggu. Sebab tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Semuanya serba salah. Dan begitu di dalam diri kita, saudara. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus menjaga jarak. Kita harus memakai masker, dan semuanya sungguh-sungguh mengganggu aktivitas seluruh hidup kita, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Bahkan saat ini pun kita harus beribadah di rumah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini pun mungkin kita sudah menjadi lesu. Mungkin juga kita sudah bosan. Mungkin kita berkata, sampai kapan keadaan ini Tuhan? Sampai kapan virus corona ini jauh atau pergi dari kehidupan di mana saya berada? Bahkan kami di Nias pun ada yang namanya virus atau namanya flu babi, saudara. Sudah di mana di daerah kami babi-babi sudah mati semuanya. Dan ini pun menjadi ketakutan, di mana keluarga berkata jangan sampai flu ini pun kena kepada kita. Sudah ada virus corona, ada lagi flu babi. Begitu saudara ya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita dengan firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal ke-11 ayat yang ke-28, dengan tema saya memberikan adalah marilah datang kepada. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang berbicara tentang marilah datang kepadaku, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Di pagi hari ini dia berkata, marilah datang. Saya berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah ajaran, undangan kepada Tuhan Yesus untuk kita datang kepada Dia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, pasti juga kita sudah pernah diajak oleh teman, baik itu untuk jalan-jalan maupun untuk makan, untuk kegiatan-kegiatan hiburan. Mungkin kita harus pergi ke pantai, mungkin kita harus pergi ke gunung, mungkin kita harus pergi ke luar negeri. Pasti juga kita sudah pernah diajak. Tentu pribadi yang mengajak kita, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu menilai, memperhatikan, ini pribadi yang mengajak saya ini, apakah pribadi yang bertanggung jawab dengan kehidupan saya? Apakah pribadi yang sungguh-sungguh mengajak, atau hanya sekedar mengajak, tapi habis itu tidak memperdulikan hidup saya? Habis itu dia meninggalkan saya, atau justru dia mencueki hidup saya? Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saya memastikan di pagi hari yang berbahagia ini, kata marilah datang kepadaku, inilah ajakan daripada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita. Inilah undangan yang Tuhan berikan bagi kita, yang sudah pasti Dia akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Pribadi yang mengajak kita marilah datang padaku adalah pribadi yang mungkin saudara berkata,
Tuhan, aku sudah pernah datang lewat doa, lewat pujian, tapi tidak ada jawaban. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Inilah pribadi yang tidak seperti yang kau bayangkan. Mungkin engkau kecewa karena doamu tidak jawab. Mungkin engkau kecewa karena hidupmu begitu banyak masalah. Tapi pagi hari ini Tuhan mengajak kita, marilah datang kepadaku. Dia pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan saya dan Bapak Ibu. Dia pribadi ada dan selalu ada bersama dengan saya dan Bapak Ibu. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada dua hal yang kita belajar. Kata, marilah datang kepadaku. Yang pertama, yang paling penting adalah kita itu datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ada banyak ajakan di dalam hidup kita di saat situasi yang sulit. Ada banyak ajakan di dalam hidup kita di saat semuanya tidak sesuai dengan harapan. Ada orang berkata, kamu harus pergi ke dukun. Di saat terus kena ini, dukun itu bisa menyembuhkan. Ada orang yang berkata, kamu harus melakukan ini itu dengan usaha kamu supaya ada perkembangan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat seperti ini kita harus benar-benar teliti untuk menilai. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan yang berkata, dengan kamu melakukan ini, maka semua pergumulanmu akan selesai. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita pengen yang instan dalam hidup kita. Terkadang kita pengen yang langsung nyata di dalam hidup kita tanpa melewati sebuah proses. Tapi di pagi hari yang berbahagia ini, ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, yaitu kita datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita harus mengingat bahwa Dia itu adalah Tuhan pribadi yang dapat dipercayai, dan Dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi, bahkan termasuk saya dan Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkata, marilah datang kepada aku, datang kepada Yesus, berarti Dia pribadi yang dapat dipercayai. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk menghampiri Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan hanya rasa hormat Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, tetapi juga kita harus meyakini bahwa Dia adalah Allah yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mampu melindungi kita, menolong kita, menjaga kita dari segala kejahatan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana kita datang kepada Tuhan, saudara? Kita mau datang kepada Tuhan adalah ketika kita membuka hati, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sanalah kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Orang yang ingin mengenal Allah harus datang kepada Yesus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, disinilah kita diundang oleh Tuhan. Datanglah kepadaku. Inilah undangan daripada Tuhan. Datanglah kepadaku, supaya kita mengalami kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Yesus, karena Dia Allah dan pribadi yang menjadi jaminan atas segala apapun yang kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua adalah, marilah datang kepadaku. Poin yang kedua, serahkanlah bebanmu pada Yesus.
Jika poin yang pertama tadi kita sudah meyakini ketika kita datang kepada Yesus, Dia adalah pribadi yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun dan bagaimanapun. Saudara diberkati oleh Tuhan. Disinilah saatnya kita menyerahkan seluruh beban kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tawaran yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita adalah bukan tawaran yang semakin membebani hidup kita, tetapi Dia berkata, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kedamaian di dalam hidupmu. Aku akan memberikan sukacita di dalam hidupmu. Jika masalah beban yang kamu alami dalam hidupmu, tidak Anda mendapatkan kebahagiaan, Anda tidak mendapatkan sukacita, maka saat ini kamu datang kepadaku, maka serahkanlah seluruh bebanmu dalam kehidupmu di dalam tanganku. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa arti kata letih dalam kamus bahasa Indonesia? Yaitu tidak bertenaga. Tidak bertenaga ini mungkin dia sedang atau sudah melakukan sebuah pekerjaan, atau dikatakan lagi dia lelah, teramat penat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa artinya beban menurut kamus bahasa Indonesia? Barang yang berat yang dipikul dan dijunjung, saudara. Atau muatan yang ditaruh di punggung kuda keledai. Dapat disimpulkan bahwa letih lesu dan berbeban berat menunjukkan kepada orang-orang yang sudah tidak bertenaga. Ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah kehabisan tenaga, tidak berdaya sama sekali untuk memikul beban yang berat karena disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan. Ketika kita berkata letih lesu dan berbeban berat, berarti kita sedang berada dalam situasi yang tidak lagi ada tenaga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tuhan, beban ini, masalah ini, pergumulan ini, Tuhan, saya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Jikalau saya menjalankan sesuai dengan kehidupan saya menjalankan semuanya ini sesuai dengan tenaga saya, maka saya justru bukan semakin kuat. Saya justru semakin jauh daripada Tuhan. Saya justru semakin ragu dan khawatir. Saya justru semakin tidak lagi berdaya menjalani hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan dengan sepenuhnya, kita memberikannya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah, Tuhan setengah, aku juga setengah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda hanya memberikan setengah, berarti Anda tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tuhan rindu kita. Ketika kita menyerahkan beban, semua pergumulan, kita percaya Tuhan akan menjawab dan memberikan solusi. Yang kedua, kita menyerahkan sepenuhnya beban itu ke dalam tangan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini bebanku. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beban itu sangat beragam kita alami dalam hidup kita. Kapasitas pun beban itu ada besar, ada kecil, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemicu beban-beban di dalam hidup kita pun ada yang disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Ada juga karena ulah orang lain. Ada juga diakibatkan oleh situasi dan kondisi ekonomi seperti saat sekarang ini yang sedang kita alami. Dan juga saudara diberkati oleh Tuhan, beban-beban hidup yang terlalu juga menumpuk di dalam hidup kita. Mungkin tidak ada lagi sahabat atau teman yang memberikan solusi lagi di dalam hidup kita. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan semua adalah beban-beban yang begitu memberatkan kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun beban yang membuat kita khawatir dalam kehidupan ini, Yesus minta supaya kita menyerahkan kepadanya. Dia mengatakan demikian karena Dia adalah sumber dan pemelihara hidup yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian
Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ajakan daripada Tuhan, marilah datang kepadaku dan percayalah kepada Yesus. Serahkanlah bebanmu kepada Dia. Ini adalah sungguh-sungguh menghibur saya dan Bapak Ibu. Berarti Bapa yang kita percayai, Bapa yang kita kenal, Bapa yang setiap saat kita berdoa, kita memuji dan kita membaca firman, dan kita hidup di dalam firman itu. Berarti Dia pribadi yang tak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Dia pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang selalu setia ada bersama saya dan Bapak Ibu. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini, saudara, terkadang kita terjebak di dalam hidup kita. Tampaknya kita sorohani. Seringkali kita berkata, saya ini sudah berdoa dan sudah benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Terkadang kita mengalami ketenangan, kepuasaan dan kelegaan karena sesuatu Tuhan menjawab dalam hidup kita. Habis itu kita merasa lega. Kita sudah puas, saudara diberkati oleh Tuhan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita. Terkadang bisnis kita jalan. Terkadang harapan kita sesuai dengan harapan, sesuai semuanya yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Terkadang kita merasa puas dengan hal itu juga. Terkadang kita merasa lega dengan hal itu juga. Tapi sesungguhnya kelegaan yang Tuhan maksud di dalam hidup kita bukan hanya sukses dalam pekerjaan, bukan hanya lepas dari segala penyakit, bukan hanya mulusnya usaha dan pekerjaan kita, tetapi kelegaan, damai, sukacita yang Tuhan berikan itu adalah di dalam hidup kita secara pribadi. Apakah Anda menikmati semua yang kau miliki? Apakah Anda bersyukur semua yang kau punya? Apakah Anda memuji Tuhan dengan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapanmu? Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda bersyukur dan memuji Tuhan? Saudara diberkati oleh Tuhan. Terkadang beban pergumulan hidup, terkadang kita sendiri yang menciptakan dalam hidup kita. Terkadang kita sendiri yang membuatnya lebih berat di dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Tuhan berkata, serahkanlah seluruh pergumulanmu. Tuhan berkata, bawalah semuanya apa yang saat ini sedang kamu gumuli dalam hidupmu, dalam doamu, dan yakinlah hal demikian. Terkadang kita sudah berdoa, terkadang kita sudah memuji Tuhan, sudah kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, tapi terkadang kita masih belum yakin, masih belum percaya. Karena kita terkadang pengennya instan semua yang kita mau, pengennya langsung semua yang kita rindukan. Saudara diberkati oleh Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Bukan Dia mengikuti keinginan dan kehendak saya maupun kehendak Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya di ayat yang ke-29 ke-30 tadi firman Tuhan berkata, pikul laku yang kupasang, belajarlah daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti Tuhan kita itu bukan diktator yang membebani kita sama pergumulan, ada yang menambah kepahitan hidup kita, tetapi Dia berkata Dia lemah lembut, Dia rendah hati. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwamu mendapat ketenangan ketika bersama Tuhan, ketika kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan berkata, aku lemah lembut. Jadi ada ketenangan di dalam jiwa kita ketika bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Kuk itu adalah firman yang tertanam di dalam hati kita. Kuk itu membebani tetapi bukan untuk mematikan, tetapi memberikan kelegaan, kenikmatan yang luar biasa. Karena firman yang hidup itu menolong saya dan Bapak Ibu untuk lepas dari persoalan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang. Ketika Tuhan berkata, marilah datang kepadaku,
Datanglah kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Ketika kita datang kepada Tuhan, serahkanlah seluruh pergumulan. Dan yakinlah Tuhan akan membuka jalan dalam setiap pergumulan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita harus beribadah di rumah, walaupun kita harus tinggal di rumah, mungkin kita keluar tapi hanya sebentar. Ingat, jangan kita terlena, saudara. Ingat, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita ada doa malam dari Senin sampai Sabtu. Kita selalu membahas tentang ketaatan, kesetiaan. Sampai di dalam doa kita membahas bagaimana kita merasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan pada minggu ini Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Saya dan Bapak Ibu yang letih lesu dan beban berat apapun, Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita melihat beberapa hari yang lalu para dokter dan tim medis, saudara, sudah mereka pasrah. Mereka sudah lelah, mereka sudah bosan. Secara manusia, saudara diberkati oleh Tuhan, mereka juga emosi dan marah. Kok tidak ada sih setiap warga negara ini yang mengikuti himbauan? Saudara diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu juga, terkadang kerohanian kita juga mengalami kekeringan. Tidak ada semangat lagi untuk berdoa. Tidak ada semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tidak ada semangat lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu. Apa pergumulan? Apa tantangan yang kamu hadapi? Datang pada Tuhan. Tuhan akan membuka pintu hatinya berlebar-lebar untuk saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, yang jadi kesimpulan kita bagi manusia hari ini. Kebahagiaan sejati ketika kita memenuhi undangan daripada Tuhan Yesus. Cukup kita ketika kita memenuhi ajakan daripada Tuhan Yesus. Dan kepada Yesus. Yang kedua, serahkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita selama 1 minggu ini. Jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyertai saya dan Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami di pagi hari yang berbahagia ini. Ajakan yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau tak berkata dan serahkan segala pergumulan. Aku akan memberikan kelegaan. Ampuni kami Tuhan, jika hanya setengah kami untuk hidup kami. Jika hanya setengah datang kepada Tuhan. Mari kasih sepenuhnya menyerahkan hidup kami, menyerahkan seluruh pergumulan kami. Kadang kami kadang tidak sanggup. Terkadang kami menyerah, tapi kami salah. Pagi hari mengingatkan kami datang kepada Yesus. Seluruh yang kami dan yang kami lainnya teman-teman. Hanya Yesus lah yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Hanya Dialah Allah yang sanggup membuka jalan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu berkata Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pengumuman kita bersama.